Bab 491. Bujuk dia agar tidak bersikeras mati. Perkembangan situasi sejalan dengan apa yang diharapkan Kenzi, tetapi dalam waktu singkat, hanya aliran air yang perlahan mengalir keluar dari celah-celah di dinding batu yang telah memasuki air. Air danau cermin dipenuhi dengan amblesan lautan bunga. Pada saat ini, luas danau cermin sepertiga lebih besar, dan garis permukaan air secara alami turun banyak, dan itu sudah lebih rendah dari retakan di dalam gua. Yumiko meneteskan air mata dan berkata dengan sedih, "Suamiku, tanyakan pada dirimu sendiri, jika kamu keluar hidup-hidup, apakah kamu akan tetap menjadi suami Yumiko dan Hanako?" Kenzi membelai pipinya dan berkata, "Selama kamu mau mengikutiku, kamu dan Hanako, aku tidak akan meninggalkan kalian, kamu akan selalu menjadi istriku." Yumiko menangis, "Kamu tahu, Yumiko adalah seorang putri kerajaan, dan tidak mungkin kawin lari dengan pria asing." Jika suami mencintai Yumiko dan Hanako, Yumiko memohon suami, masuklah ke keluarga kerajaan, tinggal bersama Yumiko dan Hanako selamanya. Yumiko menangis dan berlutut, membungkuk ke tanah, dan Hanako di sebelahnya melihat ini dan membungkuk menangis, memohon Kenzi untuk bergabung dengan keluarga kerajaan. Pada saat ini, Kenzi menutup matanya kesakitan. Meninggalkan istrinya, meninggalkan ibunya yang sudah lanjut usia, memutuskan segalanya di masa lalu, dan bahkan perlu mengubah kebangsaannya, pernikahan seperti itu akan memberinya kemuliaan dan kekayaan seumur hidup atau bahkan 3 kehidupan, tetapi juga akan membawa kenangan yang memalukan. Kenzi menarik napas dalam-dalam, membuka matanya, dan berkata, "Tanyakan pada dirimu sendiri, jika kamu adalah aku, apakah kamu akan menyetujui syarat ayahmu dan memilih untuk menikah?" Yumiko terisak dan tidak dapat menjawab. Hanako semakin menangis, menatapnya dengan air mata. Kenzi berkata dengan kejam, "Hanya ada satu cara, jika kamu mau mengikutiku, kita masih suami istri." "Jika kamu tidak mau mengikutiku, kita akan dipisahkan oleh gunung dan sungai dan tidak akan pernah bertemu lagi." Mendengar kata-katanya, Yumiko tahu situasinya tidak bisa dipulihkan. Dia berhenti menangis, berdiri perlahan, dan berkata dengan air mata di matanya, "Suamiku, jika suami harus meninggalkan Yumiko, tolong jangan terburu-buru. Tolong minta Yumiko dan Hanako untuk lebih banyak menemani suami, lakukan yang terbaik dan layani suami." Sambil berbicara, Hanako melemparkan dirinya ke dalam pelukan Kenzi, memeluknya erat-erat dan menangis terseduh-seduh. Setelah setengah saat, ketiganya kembali ke kamar tidur bobrok yang tidak dapat dikenali, dan Kenzi diam-diam menemukan paket ramuan kura-kura spiritual dan membawanya pergi ketika dia hendak pergi. Paket herbal ini telah mengering dan menguning, dan tidak lagi segar, tetapi kekuatan obat herbal masih ada. Kenzi harus membawanya pergi untuk mendetoksifikasi Aurora Bliss. Anggur telah habis diminum, dan daun teh telah lama dikonsumsi. Yumiko hanya bisa pergi ke dapur dan membawa segelas air matang sebagai pengganti anggur untuk disajikan. "Saya telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, dan saya juga minum." Yumiko bersandar ke pelukan Kenzi dengan air mata lagi, dan berkata dengan lembut, "Tolong buka pakaian, Yumiko akan melayani suami untuk terakhir kalinya." Hanako datang menangis, ambil inisiatif untuk mengambil tugas sebagai pelayan dan melepaskan mantel Kenzi. Namun, pada saat ini, ketika Kenzi ragu-ragu apakah akan melepas pakaiannya, cahaya dingin tiba-tiba muncul. Yumiko tiba-tiba mengeluarkan pisau dapur ramping dari jubahnya, dan dengan tegas menusuk perut Kenzi. Sudah terlambat untuk berbicara, dan ketika Kenzi melirik cahaya putih dari sudut matanya, dia menjadi waspada, tanpa sadar memutar tubuhnya, mendengus, pisau dapur menusuk pakaiannya, dan menggosok daging dan kulitnya dengan berbahaya. Ah! Hanako ketakutan dan tetap tercengang di tempat. Kenzi meraih pergelangan tangan Yumiko tepat pada waktunya, dan berkata dengan dingin, "Kamu baru saja memanggilku suamimu, dan sekarang kita ingin berperang lagi?" Yumiko berkata dengan sedih, "Kamu adalah suami Yumiko hanya jika mati bersama. Jika hidup, Yumiko hanya bisa menganggap kamu sebagai musuh." Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan pisau dapur, dan membantingnya ke leher Kenzi. Sangat disayangkan bahwa dengan keterampilannya saat ini, selain kemungkinan membunuh Kenzi dengan serangan diam-diam, dia tidak bisa menjadi lawan Kenzi dengan perlawanan langsung. Begitu dentang berbunyi, Kenzi hanya menggunakan 2 gerakan acak, meraih pergelangan tangan Yumiko, dan menjatuhkan pisau dapur. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri,
pikirkan tentang Hanako. Kenzi berkata dengan dingin, kamu harus mati di sini, bagaimana dengan dia? Pernahkah kamu memikirkan pikiran Hanako yang sebenarnya? Apa kamu rela dia menemanimu mati di sini? Hanako hanya tahu bagaimana menangis dan menggelengkan kepalanya. Kenzi tampak muram dan terus berbicara, Yumiko, setelah kamu dan aku berpisah hari ini, aku harap kamu bisa memulai hidupmu lagi, berhenti menjadi begitu gigih. Setelah Kenzi menamparkan pisau ke bawah, Yumiko mengerang dan pingsan di lengannya. Nona. Hanako menangis dan bangkit dan buru-buru memeluk Yumiko dalam pelukannya. Jangan menangis, aku punya sesuatu untuk dijelaskan. Kenzi meraih bahu Hanako dan menginstruksikan dengan sungguh-sungguh, lindungi nonamu. Setelah aku keluar, aku akan menemukan seseorang untuk segera datang untuk membuka jalan benteng dan menyelamatkanmu. Setelah dia bangun, kamu harus membujuknya untuk berhenti melakukan hal-hal bodoh, dan jangan pergi padaku lagi, mungkin aku akan kembali padanya setelah aku melakukan apa yang harus kulakukan. Hanako berkata dengan air mata berlinang, Tuan Kenzi, apakah Anda benar-benar akan kembali? Ya. Kenzi mengangguk. Ini tentu saja penipuan yang bermaksud baik, tujuannya untuk meyakinkan Hanako. Kenzi tahu betul, dengan karakter Yumiko, latar belakang keluarga Yumiko, dan ayahnya yang baru saja menjadi kaisar. Bagaimana mungkin dia masih bersama Yumiko? Jika bisa bertemu satu sama lain tanpa pedang dan tentara, dan tanpa kematian, itu sudah menjadi akhir yang terbaik. Hanako menangis dan tahu bahwa Kenzi menipunya dengan niat baik, tetapi dia masih berharap suatu hari nanti, nona muda itu dan dia bisa bersatu kembali dengan Kenzi dan menjalani hidup yang sederhana dan bahagia bersama. Sungguh keinginan yang sederhana. Tetapi Kenzi tahu bahwa itu tidak mungkin. Setelah mengatur hal-hal ini, Kenzi datang ke celah di dinding gua, bersandar ke samping, dan mengebor dengan susah payah. Retakan di batu yang retak itu sempit dan dalam, Kenzi memanjat ke arah air untuk waktu yang lama, dan akhirnya melihat sinar matahari yang menembus celah di depannya. Mengebor keluar dari celah, ketika melihat permukaan air danau, Kenzi melemparkan dirinya ke dalam danau, mengangkat tangannya, dan berenang ke tepi danau. Lihat, ada orang di dalam air. Sekelompok penjaga istana berseragam militer, masing-masing membawa peralatan seperti sekop dan beliung, berdiri di tepi tempat danau itu meluap dan mengalir. Seorang penjaga menunjuk ke Kenzi, yang berenang di air, berteriak keras. Perwira yang memimpin tim kebetulan adalah kapten penjaga, Hikawa Ibe. Dia memimpin pasukannya di sini untuk membangun tanggul danau yang berbahaya untuk mencegah air membanjiri kembali dan menyerang bagian lain istana. Hikawa Ibe mengeluarkan teropongnya, dan setelah melihat dengan cermat beberapa saat, dia tidak dapat menahan diri untuk meletakkan teropongnya, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi aneh. Ini Tuan Kenzi. Bagaimana dia bisa di sini? Bab 492. Yumiko sudah mati, gantinya adalah gadis iblis. Pada hari ini, Kyoto mengalami gempa bumi kuat berkekuatan 8 skala Richter. Kenzi, yang telah terperangkap di benteng bawah tanah selama lebih dari sebulan, secara ajaib melarikan diri dari tanah dengan kekuatan gempa yang kuat. Setelah ditarik ke tepi danau oleh Hikawa Ibe dan yang lainnya, Kenzi melambaikan tangannya, memberitahu Hikawa Ibe untuk tidak bertanya lebih banyak, dan menarik napas. Ceritanya panjang, saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Kamu cepat dan atur orang untuk pergi ke benteng bawah tanah yang ditinggalkan. Yumiko dan Hanako masih terperangkap di tanah, jika tidak menyelamatkan mereka, akan ada kecelakaan. Yang Mulia Yumiko? Hikawa Ibe sangat terkejut. Tuan Kenzi, maksud Anda Yang Mulia Yumiko dan Nona Hanako, apakah mereka semua terperangkap di benteng yang ditinggalkan itu? Setelah sebulan ini, semua personel istana, termasuk Hikawa Ibe, disesatkan oleh seorang surat yang ditinggalkan Yumiko sebelum dia pergi. Yumiko tidak akan meninggalkan kekurangan dalam pekerjaannya, dia hanya menyebutkan dalam surat yang ditinggalkannya bahwa dia akan membawa pembantunya Hanako untuk menemani Tuan Kenzi menangani masalah penting, dan tidak ada batasan waktu untuk kepulangannya. Tak seorang pun di istana akan berpikir banyak tentang hilangnya mendadak Yang Mulia Yumiko. Lagi pula, hilangnya tiba-tiba Yumiko adalah kejadian biasa di masa lalu. Terkadang Yumiko akan menemukan tempat rahasia untuk mundur menuju pencerahan, dan terkadang Yumiko akan keluar dari istana untuk pergi ke sana kuil. Kadang-kadang Yumiko akan muncul di berbagai kuil mausoleum kekaisaran dan berdoa dengan tenang untuk leluhur. Mendengarkan Kenzi pada saat ini, Yang Mulia Yumiko dan Nona Hanako semuanya terjebak dalam benteng terbengkalai yang tersembunyi itu, mereka jadi khawatir tentang hidup mereka. Di bawah ketegangan, Hikawa Ibe, tentu saja dia tidak berani mengabaikannya. Segera, Hikawa Ibe meninggalkan seorang ajudan untuk menyelesaikan urusan Kenzi,
dan secara pribadi memimpin pasukannya, mengatur perahu dan peralatan, dan pergi untuk menyelamatkan Putri Yumiko yang terjebak di tanah. Tuan Kenzi, saya sangat menyesal. Karena gempanya terlalu kuat dan lalu lintasnya rusak, lalu lintasnya tidak lancar, jadi saya hanya bisa membawa Tuan untuk naik sepeda motor komuter. Ajudan itu sangat sopan dan hormat kepada Kenzi. Bagaimanapun, Kenzi pernah menyelamatkan keluarga kerajaan dan merupakan dermawan dari seluruh keluarga kerajaan, dan ada desas-desus di istana bahwa Kenzi berhubungan dengan Yang Mulia Yumiko, dan akan bergabung dengan keluarga kekaisaran yang menjadi kaisar saat ini. Untuk status bangsawan Kenzi, seorang ajudan kecil, tentu saja, akan menghormati, seperti atasan tertingginya sendiri. Kenzi berterima kasih padanya dan mengikuti ajudan itu ke sepeda gunung di tepi danau. Dia berhenti dan melihat sekeliling. Di sekeliling, lautan bunga yang semula indah telah menghilang, dan telah menjadi genangan air besar, terhubung air danau cermin. Permukaan air keruh kekuningan, dan berbagai bunga, tanaman, dan pohon mengambang dapat terlihat yang merupakan pemandangan bobrok. Gunung hijau di kejauhan juga rusak parah akibat gempa. Awalnya subur dan penuh pepohonan hijau, tetapi sekarang gunung itu runtuh, bebatuan terbuka, dan petak besar tanah longsor merah dan kuning menutupi kaki gunung. Bagaimana situasi di istana? Apakah kerugiannya besar? Kenzi berbalik dan bertanya. Ajudan itu menjawab dengan rendah hati, Tuan Kenzi, karena gempa bumi yang kuat baru saja berlalu, dan kekuatan penghancurnya benar-benar menakjubkan, tidak mungkin untuk menghitung kerugian saat ini. Tetapi sejauh yang saya tahu, taman dalam dan luar istana kekaisaran telah runtuh dan merusak paviliun. Setidaknya 2/10 dari bangunan, setidaknya ada 100 korban dan orang hilang, dan lebih sayangnya, Yang Mulia Kaisar juga terluka parah dalam serangan gempa bumi itu. Oh. Kenzi bertanya, Anda berbicara tentang kaisar yang baru saja naik tahta, ayah kejam Yumiko? Ajudan itu ketakutan setelah mendengar ini, dan buru-buru membungkuk dengan gugup, Tuan Kenzi harap hati-hati. Mantan Pangeran Renzi adalah kaisar saat ini dan dia adalah raja yang bijaksana dan tercerahkan. Saya hanya berharap kaisar akan segera sembuh. Kenzi meliriknya, raja bijaksana? Apakah dia salah memahami kata bijaksana dan tercerahkan? Kenzi sangat tidak senang dengan ayah Yumiko. Setelah dia menyelamatkan nyawa seluruh keluarganya sama dengan secara pribadi membantunya naik tahta. Akibatnya, orang bijaksana ini tidak hanya tidak tahu bagaimana membalas budi, tetapi juga memaksanya masuk ke dalam keluarga kerajaan dengan segala cara yang mungkin. Hingga membuat Yumiko terpaksa harus mati bersama Kenzi. Jika bukan demi ayah kandung Yumiko, Kenzi benar-benar ingin menemukannya sekarang dan menyelesaikan masalah dengan kaisar yang kejam itu. Oke, jangan bicarakan itu, bawa aku keluar dari istana. Ajudan itu sedikit terkejut dan berkata, Tuan Kenzi, Anda baru saja keluar dari masalah, Anda harus menetap di istana dan istirahat dulu. Juga, Yang Mulia Yumiko belum keluar dari bahaya, Anda bisa menunggu Yang Mulia keluar dari masalah dulu. Kenzi memotongnya, jangan terlalu banyak bicara, hanya lakukan apa yang saya katakan. Saya punya masalah mendesak, jadi bawa saya keluar dari istana dulu. Hai, akhirnya ajudan itu membungkuk. Di benteng bawah tanah yang ditinggalkan, Hikawa Ibe memimpin tim memindahkan peralatan mekanis, dan akhirnya membuka saluran masuk yang runtuh. Nona, kedengarannya seperti suara Kolonel Hikawa Ibe, kita diselamatkan. Di kamar batu yang bobrok, Yumiko sudah bangun, duduk di tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sementara Hanako, yang merawatnya, tampak sangat senang. Kenzi pergi, satu-satunya pria yang dia cintai dalam hidupnya, dan juga suaminya, meninggalkannya tanpa ragu, yang membuat hatinya mati rasa. Mengetahui rasa sakit di hati Nona, Hanako dengan lembut menghiburnya dan berkata, Tuan Kenzi berkata sebelum pergi bahwa Nona harus menghargai diri sendiri dengan baik, selama dia menyelesaikan hal-hal yang harus dilakukan, dia akan kembali ke Nona. Yumiko menggelengkan kepalanya, dan ada kesedihan yang tak terlukiskan dalam nada suaranya, dia tidak akan melakukannya. Dia berbohong padamu, membuatmu menurut dan meyakinkanmu. Dia mengatakan sebelum dia pergi, terpisah gunung dan sungai, kita tidak akan pernah bertemu. Hanako dengan lembut meraih tangannya dan berkata dengan sedih, Hanako juga tahu bahwa Tuan Kenzi menipu Hanako untuk membuat Hanako merasa nyaman. Tapi Hanako percaya bahwa suatu hari nanti, Nona akan mencapai konsensus dengan Tuan Kenzi dan kembali bersama. Jadi Hanako meminta pada Nona, jangan meremehkan hidup sendiri, hanya jika Nona hidup dengan baik, akan ada harapan untuk melihat hari ketika bersatu kembali dengan Tuan Kenzi. Yumiko setelah mendengar ini, dia tersentuh, dia menatap Hanako dengan penuh kasih, dan berkata perlahan, Nona berjanji pada Hanako bahwa Nona tidak akan melakukan ini lagi di masa depan.
Nona juga akan berusaha memenuhi keinginan Hanako, biarkan dia, suami kita, sesegera mungkin kembali ke kita berdua. Setelah mendengar ini, mata Hanako berbinar dan dia bertanya, apakah Nona muda akan pergi kepadanya? Bagaimana dia bisa kembali ke Nona muda dan sisi Hanako? Menunjukkan dua mata penasaran, dia mengatakan kata demi kata, tidak peduli apa, dia sudah menjadi suami kita berdua. Dalam hidup ini dan dunia ini, dia hanya bisa tinggal di sisi kita. Dia pernah berkata bahwa jika Yumiko sudah mati, di kehidupan selanjutnya, Yumiko akan menjadi penyihir sejati yang berspesialisasi dalam melukai pria. Kalau begitu, Yumiko akan memenuhi keinginannya. Yumiko sudah mati, dan mulai sekarang, Yumiko akan menjadi penyihir seperti mimpi yang membawa masalah tak berujung dan membuatnya tidak bisa menyingkirkan penyihir yang luar biasa. Hanako melihat ekspresi mengumpat, dingin dan bahkan kejam di matanya. Entah kenapa Hanako merasa gadis itu mulai berubah dan menjadi lebih kejam, yang membuatnya sedikit takut. Bab 493. Putri Kaisar, Ratu Yumiko. Hari itu, 4 jam setelah Kenzi keluar dari masalah, Yumiko dan Hanako juga melihat cahaya hari lagi. Ketika Yumiko kembali, terjadi kekacauan di istana. Karena Kaisar Renzi yang baru bertahta terluka parah dalam gempa bumi, dia hanya bisa berlama-lama di ranjang sakit, dan kerajaan di istana tanpa kaisar jatuh ke dalam kekacauan. Untungnya, kaisar tua yang baru saja turun tahta, kakek Yumiko, mampu bertahan dalam situasi kacau balau. Ketika dia melihat kembalinya cucunya Yumiko, dia segera berdiskusi dengan para menteri dan membuat keputusan yang mengejutkan. Seluruh keluarga kerajaan tetapi tidak bisa menolak meski enggan menerima. Putri tertua Kagawa Yumiko mengawasi kerajaan atas nama ayahnya dan memimpin pemerintahan. Begitu berita itu menyebar, terjadi kegemparan di pengadilan dan pihak oposisi. Beberapa orang berdiskusi secara pribadi bahwa putri tertua Yumiko menjadi Ratu Wali. Jika kaisar meninggal karena luka serius, mereka takut bahwa sejarah akan terulang kembali, dan akan ada situasi langka di mana seorang kaisar wanita naik tahta lagi. Beberapa orang bahkan mengeluarkan pernyataan bahwa Imam Besar Ishikawa Hachiro pernah melihat langit sebelumnya, dan memperingatkan rekan-rekannya ini pertanda baik. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, terjadi 2 gempa kuat berturut-turut dan masing-masing lebih dahsyat, menunjukkan bahwa Tuhan pasti marah karena putri tertua Yumiko Kagawa telah meninggalkan posisinya sebagai dewi pengorbanan tanpa izin. Selama periode ini, Pangeran Genshi memberontak dan keluarga kerajaan dibantai dengan tidak bersalah, dan kemudian kaisar baru secara aneh dihancurkan oleh pilar batu karena gempa dan dia setengah mati. Semua jenis kejadian aneh hanya dapat menunjukkan bahwa keseluruhan negara akan berada dalam masalah besar. Jika Putri Yumiko diangkat menjadi ratu saat ini, tidak mungkin untuk menjamin bahwa dia tidak akan menjadi generasi baru kaisar wanita. Sepanjang sejarah, setiap kali seorang kaisar wanita naik tahta di negara itu, dinasti mana yang tidak berperang dan kacau, orang-orang mengungsi. Semua orang di pengadilan dan oposisi telah berubah, dan mereka semua takut akan masa depan. Tetapi bahkan jika mereka tidak ingin bertemu dengan Ratu Yumiko, mereka tidak dapat menggoyahkan gambaran besarnya. Kaisar saat ini, ayah Yumiko, tidak mampu menanggung luka serius, bahkan jika dapat menyelamatkan hidupnya, kebanyakan hanya dapat berbaring di tempat tidur yang sakit, tidak dapat mengurus hidupnya sendiri. Kaisar sebelumnya, kakek Yumiko, sudah tua dan tidak ingin berkuasa untuk waktu yang lama. Jika tidak, dia tidak akan memberikan tahta kepada putranya. Kedua paman Yumiko, mantan Pangeran Genshi karena pemberontakan, seluruh keluarga kehilangan kualifikasi untuk mewarisi garis itu. Yumiko memiliki paman pangeran yang lain, tetapi sayangnya dia adalah seorang pecandu alkohol yang kecanduan alkohol. Jika pangeran alkoholik ini adalah kaisar, pemerintah hanya akan lebih kacau, bahkan paling kacau. Setelah bertengkar, semua orang di istana dan oposisi akhirnya menemukan bahwa di antara keluar kerajaan saat ini, selain Putri Yumiko sebagai wali, tidak ada kandidat yang lebih baik. Malam itu, Hikawa Ibe buru-buru datang ke halaman lain tempat Yumiko berada, dan memberitahu Yumiko bahwa ada banyak keributan di pengadilan dan oposisi, terutama mereka yang menentangnya. Yumiko meletakkan cangkir kecil tehnya dan berkata dengan tenang, catat menteri yang menentang pemerintahan Yumiko. Jika menemukan kesalahan apapun, mereka akan dihukum dengan kejahatan berat. Menurut watak tenang yang mulia Yumiko, Kolonel Hikawa Ibe berpikir bahwa dia tidak akan menganggap suara-suara itu dalam hati, dan hanya akan maju ke depan untuk menenangkan para menteri itu, dan membiarkan mereka mengutamakan situasi keseluruhan dan mendengarkan dia. Tapi sekarang, Hikawa Ibe mengetahui bahwa setelah Yang Mulia Yumiko menjadi Ratu Wali, dia menggunakan metode penindasan yang kejam segera setelah dia membuka mulutnya. Karena terkejut, dia lupa menjawab untuk waktu yang lama.
Yumiko meliriknya ke samping dan bertanya, Kolonel Hikawa IBW, apakah ada sesuatu yang tidak jelas tentang perintah istana ini? Hanako, pelayan yang sedang memasak teh di sebelahnya, memberi Hikawa Ibe kedipan rahasia. Hati Hikawa Ibe membeku, dan dia buru-buru membungkuk, "Hai." Hikawa Ibe mematuhi perintah yang mulia dan akan menyelidiki menteri yang melanggar hukum dalam semalam. Yumiko mengangguk ringan, lalu mengambil secangkir teh dan dengan santai dia bertanya, "Di mana Kenzi? Apakah kamu menemukannya?" Hikawa Ibe terus membungkuk dan menjawab dengan hati-hati, "Laporkan kepada Yang Mulia, setelah Tuan Kenzi meninggalkan istana, tidak tahu kemana dia pergi." Hikawa Ibe mengirim banyak orang untuk mencarinya, tetapi kota Kyoto dalam kekacauan, lalu lintas tidak nyaman, ada banyak pengungsi, dan bahkan beberapa blok ditutup karena kekurangan listrik, kantor polisi dan departemen pemerintah lainnya ditutup. Jadi Tuan Kenzi tidak tahu kemana perginya? Tapi tolong yakinlah, Yang Mulia. Hikawa Ibe lebih lanjut berkata, gempa bumi merusak lalu lintas kota dan menyebabkan kota kekurangan listrik, yang pasti membawa banyak ketidaknyamanan bagi Kenzi. Pelabuhan dan bandara di mana-mana semuanya telah ditutup, jadi Tuan Kenzi tidak bisa meninggalkan daerah ini, dan jalan-jalan di berbagai bagian kota rusak parah, departemen darurat telah mengendalikan lalu lintas. Agaknya, Tuan Kenzi tidak bisa meninggalkan Kyoto dan hanya bisa bergerak di dalam kota Kyoto. Temukan keberadaan Tuan Kenzi tepat waktu. Yumiko berkata dengan dingin, biarkan mereka mengirim pasukan tanpa syarat dan sepenuhnya bekerja sama dengan tindakan Anda. Hikawa Ibe membungkuk dan bertanya dengan hati-hati, tolong, saya bertanya Yang Mulia, jika Hikawa Ibe memimpin tentara untuk menemukan Tuan Kenzi, tetapi jika dia menolak untuk mengikuti Hikawa Ibe, apa yang harus saya lakukan dengan tentara itu kembali ke istana? Yumiko berkata dengan dingin dan kejam, jika Anda memintanya tapi tidak bergerak, Anda tidak perlu bersikap sopan kepadanya. Kamu dapat memerintahkan untuk menggunakan cara apapun, termasuk menyerangnya untuk menyebabkan kerusakan. Aku memintanya untuk kembali ke istana ini hidup-hidup terlepas dari apakah dia cacat atau tidak. Hikawa Ibe tahu bahwa Yumiko dan Kenzi sebenarnya adalah kekasih rahasia, dan pada saat ini, Yumiko benar-benar memberi perintah seperti itu dengan darah dingin dan kejam, dan tidak bisa menahannya. Hatinya semakin tenggelam, melahirkan perasaan tidak nyaman berada bersama ratu seperti harimau. Hai. Lagi pula, Hikawa Ibe hanya seorang perwira junior, jadi dia harus mematuhi perintahnya. Setelah membungkuk, Hikawa Ibe tidak berani tinggal di sisi Yumiko untuk waktu yang lama, dan meninggalkan rumah. Sepanjang jalan, Hikawa Ibe bahkan mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya bahwa Putri Yumiko saat ini bukan lagi putri damai dan tenang di masa lalu, melainkan seorang ratu wali yang tenang dan kejam. Di masa depan, di depan Yang Mulia Ratu, Anda harus sangat berhati-hati dan tidak boleh membuat kesalahan. Kolonel Hikawa Ibe, Kolonel Hikawa Ibe. Sebelum Hikawa Ibe bisa pergi jauh, Hanako berlari dan mengejarnya, terengah-engah. Setelah mengambil 2 napas, dia bertanya dengan gugup, Kolonel Hikawa Ibe, Anda tidak akan benar-benar memerintahkan tentara garnisun untuk menyerang Tuan Kenzi dengan paksa kan? Di depan pelayan kecil Hanako, Hikawa Ibe cukup santai dan dia merentangkan tangannya karena cemas dan berkata, Anda telah melihatnya juga, Yang Mulia memerintah, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya berharap Tuan Kenzi tidak akan mempermalukan saya dan kembali dengan saya secara sukarela. Bodoh. Hanako dengan kasar mengetuk dahinya dan berkata, meskipun Yang Mulia mengatakan itu, apakah Anda benar-benar harus melakukannya? Pernahkah Anda melihat suami istri bertengkar? Meskipun kedua belah pihak membenci sampai kematian, mereka marah dan bertengkar, tetapi pada akhirnya, bukankah mereka akan bersama dengan manis? Hikawa Ibe membelalakan matanya dan bertanya dengan heran, Nona Hanako, Anda baru saja mengatakan bahwa Yang Mulia dan Tuan Kenzi, suami istri? Hanako lagi-lagi mengetuknya, dan berkata dengan wajah kecil, jangan bertanya lebih jika tidak seharusnya ditanyakan. Kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu benar-benar menyakiti Tuan Kenzi dan melukainya, bahkan jika Yang Mulia tidak berbicara tentang Anda di permukaan, Anda akan tetap berada di hatinya. Dia pasti akan membenci Anda, jangan bicara tentang Yang Mulia, bahkan Hanako tidak akan membiarkan Anda pergi. Setelah mendengar ini, Hikawa Ibe merasa itu sulit untuk ditangani, jadi dia harus meminta saran, Nona Hanako, lalu apa yang harus saya lakukan? Jika Tuan Kenzi bersembunyi dari Yang Mulia dan menolak untuk kembali, bukankah saya akan dalam masalah? Nona Hanako, Yang Mulia memperlakukan Anda seperti saudara perempuannya. Bisakah Anda membantu Hikawa Ibe dan menyerahkan tugas ini kepada orang lain? Hikawa Ibe benar-benar sibuk dengan urusan dan tidak memiliki kemampuan. Tidak diizinkan.
Anda seorang teman dekat Nona muda, dia hanya bisa menyerahkannya padamu. Hanako langsung menghancurkan gagasan Hikawa Ibe yang ingin menghindari masalah ini, lalu berpura-pura menjadi orang dewasa kecil, dan melangkah maju untuk menepuknya di bahu. Dia menjadi tenang dan berkata, Kolonel Hikawa Ibe, Hanako harus mengingatkan Anda bahwa meskipun masalah ini sulit untuk ditangani, jika Anda melakukannya dengan baik, itu juga akan menjadi peluang besar bagi Anda untuk memberikan kontribusi pada promosi Anda. Jika Anda dapat membuat Tuan Kenzi tanpa cedera, bawa kembali tanpa kerusakan, dan jika Anda dapat membujuknya untuk kembali menemani Nona dengan sukarela, Nona pasti akan berterima kasih kepada Anda. Dalam hal ini, Anda bisa dipromosikan menjadi pejabat tinggi di masa depan. Tahukah Anda, Nona tidak terbiasa dengan orang-orang tua di militer sebelumnya. Jika Anda melakukan ini dengan baik, mungkin Anda akan dipindahkan ke militer untuk menjadi menteri, wakil kepala dan pejabat tinggi lainnya. Pada saat itu, Kolonel Hikawa Ibe harus dipanggil Jenderal Hikawa Ibe. Menghadapi wajah kecil Hanako dengan senyum palsu, Hikawa Ibe hanya bisa meludahkan kepahitan di hatinya. Nona Hanako juga telah berubah, dan dia menjadi suka melukis kue besar untuk orang-orang. Sayangnya, Yang Mulia Yumiko bertengkar dengan pasangan muda Tuan Kenzi dan melibatkan saya, Kapten Penjaga. Saya adalah atase militer kolonel yang bermartabat, dan saya bukan mak comblang yang membujuk untuk berdamai.